servo mekanisme itu memang dia akan melayani kita. Itu tergantung dari, termasuk salah satunya belief system. Apa yang kita percayai, kita ulang-ulang menjadi kebiasaan. Kalau orang servonya telat, ya akan telat terus. Iya, benar. Gitu. Kalau servonya orang itu, contohnya begini, servo mekanisme ada orang itu yang ketika sudah merasa sampai puncaknya, dia pasti jatuh. Dan saya ketemu dengan orang itu, Mas. Saya tanya, apakah di dalam dirimu ada belief system bahwa roda kehidupan pasti berputar? Nah, ini banyak orang yang mengiyakan itu. Saya tantang, cari di dalam Alkitab, dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kehidupan roda seperti roda berputar. Gak ada, Mas. Nah, orang yang punya belief system seperti itu, ketika dia merasa sampai puncak, dia siap jatuh. Merasa sampai puncak, jatuh lagi. Jadi kayak roller coaster, kayak roda berputar. Gitu. Nah, apa yang dilakukan? Itu harus dihilangkan. Jadi prasangkanya, faktor penggerak peristiwanya dihilangkan. Mengubah servo mekanisme dari faktornya juga itu. Kalau orang yang punya, ya namanya roda kehidupan berputar, ya dia akan begitu. Nah, padahal kebenarannya adalah, barang siapa mensyukuri nikmatnya kan ditambahkan. Apakah ada barang siapa mencapai puncak, siap-siaplah jatuh lagi? Nggak ada. Ketetapannya itu sempurna. Beliau, Tuhan itu menciptakan ketetapan itu nggak akan pernah meleset. Kalau di Nasrani ada yang mengatakan bahwa carilah dulu kerajaan Allah, maka yang lainnya akan ditambahkan bagimu. Jadi nggak ada roda berputar dalam kitab itu, nggak ada. Nah, orang-orang yang menanamkan itu dalam diri menjadi belief system, menjadi servo mekanisme, ya siap-siap. Makanya harus dibongkar nih servo mekanismenya. Dia seperti apa nih, belief systemnya apa yang membuat itu? Nah, itu dirubah, polanya pelan-pelan dirubah. Itu. Contohnya nyari uang susah, bagaimana merubah itu? Ada mindset baru, ada kesadaran baru, dan itu porsinya harus terus-menerus diberikan. Karena kan ada beberapa hal yang bisa membuat itu masuk ke bawah sadar. Dari informasi, pengulangan, repetisi, dari tokoh idola. Jadi hati-hati mengidolakan tokoh. Yeah. Karena ketika dia ngomong A, langsung masuk bawah sadar. Betul. Dan itu berbahaya. Gitu. Yeah. Kemudian dari circle, itu juga mempengaruhi. Dan yang kelima adalah dari sugesti, dari hipnosis. Itu untuk membreak pikiran sadar, masuk langsung ke bawah sadar. Jadi itu yang harus diubah, dipikirkan dulu. Kalau yang membuat servo mekanismenya itu diubah, maka ini bisa berubah juga menjadi servo yang baik. Terus cara ngelepasinya, cara ngerubah belief system yang buruk tadi itu seperti apa, Om Bimo gitu? Dinilai dulu dari kesadarannya dulu. Buruknya ini karena apa? Jadi kita gali dulu nih. Pintu keluarnya itu ada di pintu masuknya. Nah, masuknya dulu tuh lewat mana nih? Gitu ya. Kalau misalkan contoh gini aja deh. Contohnya saya itu setiap misalnya setiap punya pembantu rumah tangga tidak pernah bertahan lama misalnya gitu ya. Selalu ada aja misalnya ya, padahal gaji sudah dinaikkan, makannya udah samakan dengan kita gitu. Nah, misal itu gimana cara ngerubahnya? Ya, itu dicari penyebabnya dulu. Penyebab awal kenapa pembantu itu keluar. Karena ada beberapa yang penyebab tuh kalau itu masuk bawah sadar, menjadi keyakinan, menjadi belief system, akhirnya itu yang terjadi. Kalau dalam agama Tuhan sesuai lagi dengan prasangka hambanya. Jadi kalau servonya, kalau prasangkanya setiap saya punya pembantu pasti tidak lama, itu akan terjadi terus. Caranya apa? Harus dilakukan pola yang berbeda, diputus polanya, gitu. Jadi ketika ada pembantu biasanya bagaimana? Itu harus diubah. Bisa nggak cara ngubahnya dengan wis mulai sekarang itu tidak akan terjadi lagi. Sudah dimanifestasi, pembantunya bakal langgeng, cukup dengan begitu aja bisa apa nggak, Om Bimo? Bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, itu asalkan pikiran dan perasaan selaras. Nah, karena kan itu rumusnya di situ. Memberikan pengamatan di medan kuantum, memberikan pengamatan keinginan pembantu yang awet, tapi pikiran perasaan harus selaras. Jangan-jangan nih, maaf ya, misalkan nanti kalau pembantunya kerasan, jangan-jangan ini dekat sama suami saya. Misalkan, kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam itu. Jangan-jangan ada ketakutan, nanti malah anak saya lebih dekat sama pembantu daripada sama saya. Sehingga ketika ada pembantu, dibuatlah oleh semesta tidak akan lama. Makanya perlunya
menggali pintu masuknya di mana sehingga ada belief system seperti itu gitu. Jadi ini juga berlaku ketika ada servo kantong kosong setiap akhir bulan gitu. Udah mulai bulan depan itu tidak akan terjadi lagi dalam hidup saya. Diucapkan secara lisan, diikuti dengan perasaan, pikiran, perasaan, semuanya selaras. Iya, selaras. Jadilah kenyataan. Jadilah kenyataan. Nah, jadi kenapa sesimpel itu teman-teman. prasangka mendahului dulu. Banyak orang terjebak tidak bisa melampaui terjadi saat ini, realita saat ini. Padahal switch-nya itu di situ sebenarnya ngubah kehidupan. Bisa nggak ketika punya hutang banyak, ketika duit sedikit, jangan merasa punya duit sedikit, jangan merasa hutang banyak. Hilangkan ini. Oke. Gitu. Jadi apapun kondisi saat ini, pikirkan, prasangkakan kehidupan yang pengen kamu jalani. Jadi ketika saya minus, saya di rumah kontrakan yang bocor gitu, saya mikirnya apa? Malam mau tidur, saya mikirnya rumah yang saya idam-idamkan. Nah, banyak orang ketika mau tidur tuh udah mikirin cicilan, besok makan apa gitu. Ya itu yang akan terus gulung karena prasangkanya yang begitu. Iya.